Kiai dan Santri. Bagian 41. Teorinya cuma mendekatkan diri kepada Allah. Aneh Kang, kata Yatno. Aneh kenapa? Tanyaku heran. Kok dekat sampean badanku tak panas lagi, katanya. Kamu yang tak kepanasan. Aku yang megap-megap pening membaui keringatmu yang bau bawang bombay diremes. Ah masak sih Kang, kata Yatno membaui ketiaknya. Ya iyalah, masak aku bohong. Coba kamu keluar kamarku, kataku pada Yatno. Untuk apa? Tanya Yatno heran. Ya coba aja, kataku. Yatno pun keluar kamar. Dan kemudian dia menjerit. Aduh Kang panas, jeritnya. Aku segera membuka pintu dan menyuruhnya masuk. Kenapa kok aku di luar kepanasan? Tanya Yatno. Rupanya kekuatan yang dikirimkan padamu hilang kekuatannya jika kamu dekat denganku, jadi ketika mendekatiku kekuatan itu luntur. Aku juga tak tahu kenapa, aku hanya mengira-ngira saja, tadi kamu di luar kok kepanasan lalu masuk kamarku kok tak kepanasan lagi, jadi aku ngira pasti ada yang tak beres, ternyata kekuatan yang dikirimkan seseorang kepadamu hilang dayanya ketika dekat denganku, jelasku. Wah lalu bagaimana Kang? Aku tidur di kamarmu ya? Kata Yatno. Ya ndak papa kalau mau tidur di bawah, ranjangku juga cuma satu, dan kecil tak muat untuk 2 orang. Tak apa-apa Kang yang penting aku ndak kepanasan. Ya udah kalau begitu. Lalu bagaimana kelanjutannya Kang? Udah tidur dulu. Ini sudah malam banget, besok aku harus kerja. Dan kami pun tidur. Entah berapa kali, ledakan di kamar terjadi, dari santet yang dikirim padaku. Tak ku pedulikan ledakan kadang di tembok, kadang di kamar di atasku berjarak 1 meter, aku tidur saja. Pikirku kalau nanti menyanyi abis paling juga berhenti sendiri, aku belum ada maksud mengembalikannya. Pagi-pagi subuh Yatno ku bangunkan. Ayo bangun sholat subuh, kataku sambil ku tendang kakinya. Ah masih ngantuk Kang, jawab Yatno malas. Masih ngantuk juga tetap harus sholat. Kalau tidur di kamarku, kalau tak mau bangun ya besok jangan tidur di sini lagi, kataku. Akhirnya Yatno mau juga bangun menjalankan sholat subuh berjamaah. Masuk kerjaku jam 7 pagi, biasa kalau pagi buka-buka laptop, dan makan sarapan seadanya, aku suka masak teri. Kalau di Indonesia mungkin teri tak ada enak-enaknya, tapi di Arab makanan yang remeh kelihatannya di Indonesia, di Arab jadi nikmat sekali. Teri digoreng agak kering, lalu diirisi cabai, bawang merah, bawang putih dan tomat. Sudah nikmat sekali. Kang, sebenarnya aku juga pernah belajar torekoh, kata Yatno yang juga ikut sarapan denganku. Torekoh apa? Tanyaku. Ndak tahu Kang torekohnya apa, aku sendiri lupa, jawab Yatno. Nama torekoh kok lupa, zaman sekarang ini torekoh itu banyak. Dan banyak juga yang sesat, kataku. Loh jadi ada juga yang sesat Kang? Lah kan juga yang diajarkan membaca Quran dan juga latihan tenaga dalam. Ya banyak yang sesat, di mana letak kesesatannya? Letaknya karena torekoh itu tidak menyambung sanad kepada Nabi, namanya kan membuat acara sendiri, yang tukang bakso membuat torekoh baksoniyah, yang tukang becak membuat torekoh becakiyah, yang orang Tuban membuat torekoh tubaniyah, yang orang Mesir membuat torekoh misriyah. Jadi membuat torekoh kayak membuat nama jajanan, dengan logo dan maksud tujuan orang yang membuat, agar mendapat pengikut, dengan membuat aturan di dalamnya yang menguntungkan bagi pembuatnya. Iya tuh Kang. Guru torekohku pernah bilang kalau ingin tahu asal torekoh yang kuikuti itu tak akan ditunjukkan. Nah kan makin aneh saja, kataku. Sebaiknya di zaman akhir itu seseorang hati-hati, jangan asal ikut ini, ikut itu, kalau bisa diteliti dulu, jangan sampai sudah terlanjur dibayati ternyata malah torekoh sesat, ya jadinya akan kesusahan sendiri, namanya juga sesat jadi tak akan ada manfaat yang diambil, contoh saja kamu. Lah disantet saja sudah pontang-panting gitu. Tapi dulu saya diajari jurus, dan ilmu membangkitkan tenaga dalam Kang.
Ya walau diajari membangkitkan ilmu tenaga dalam sekalipun. Apa gunanya kalau tidak bisa menyelesaikan masalah sepelemu itu, tekanku. Apa ilmu tenaga dalamku masih ada ya Kang? Tanya Yatno. Ya aku tak tahu, lah aku sendiri tak pernah belajar ilmu begituan. Tenaga dalam juga tak pernah, kataku sambil memencet-mencet keyboard laptop. Kalau kita coba bagaimana Kang? Tanya Yatno. Maksudnya nyoba bagaimana? Tanyaku tak mengerti. Ya kita adu jurus. Wah aku sendiri tak mengerti jurus, gini saja kamu yang menyerangku. Dengan segala jurusmu bagaimana? Tanyaku. Ya boleh Kang, sampean ndak berdiri saja Kang. Tanya Yatno, karena melihatku duduk di karpet sambil mainkan laptop. Udah serang saja diriku, kataku. Yatno mulai memainkan jurusnya, mengitariku. Lalu menyerangku, tubuhnya melompat menghantamkan pukulan tangan kosong, tapi sampai di jarak 1 meter dari tubuhku, tubuhnya seperti menghantam benteng baja. Aku masih mainkan laptop, menjawab pesan yang ada di Facebook. Yatno membuat ancang-ancang lagi menyerang dari belakangku. Dan sama saja tubuhnya yang melenting menendang kepalaku, lagi-lagi seperti menabrak benteng baja. Dan dia berguling-guling menabrak-nabrak tembok kamar. Ampun Kang, tolong Kang aku tak kuat, kata Yatno merintih-rintih. Aku bangkit dan mendekatinya. Lalu ku usap dadanya. Bagaimana sudah enakan? Tanyaku. Wah hodammu besar sekali Kang, pelindungmu tak bisa ku tembus, aku sampai sakit semua, kata Yatno. Ah, aku tak punya kelebihan apa-apa, kataku. Untung sampean tak membalas pukulanku, kalau membalas aku bisa rontok dadaku, kata Yatno. Ah ada-ada saja, ini aku mau mulai berangkat kerja, kamu di kamarmu aja ya. Kataku. Iya Kang, makasih atas bantuannya, jawab Yatno. Masih banyak waktu. Aku jalan kaki menuju tempat time card, memasukkan kartu absen dan memasukkan PIN dan cap jari. Memang pabrik dibuat ketat dalam soal absensi sebab dulu cuma dibuat memasukkan absen kartu, jadi banyak orang yang titip temannya untuk tim card kan, jadi tim card ditambahi cap jari. Jadi jari orang tak bisa dipalsu orang lain, orangnya harus tetap datang untuk melakukan cap jari. Abis tim card aku biasa duduk-duduk di depan kantin untuk sekedar ngobrol dan merokok bersama teman-teman. Suasananya sangat ramai, karena semua orang harus tim card kecuali yang sudah kepala bagian atau insinyur atau manajer. Yono menyapaku dengan senyum ramahnya. Yono kerja di Saudi sudah 7 tahun, dia orang Tangerang. Mas, sebenarnya aku pengen main ke kamar Mas. Tapi takutnya orangnya sibuk, katanya. Ah gak sibuk, banyak kok yang main, datang aja ke kamar, kataku. Iya ada perlu sedikit dengan istri dan anakku, katanya. Main aja. Entar malam aja ku tunggu, kataku. Hei Mas, kata umam orang dari Tulungagung. Hai juga Mas, balas sapaku. Begitulah pagi, kami saling sapa, karena pekerjaan masing-masing, jarang kami bisa ketemu, saat pagi itu saat kesempatan kami bisa saling sapa. Masuk ke ruang kerjaku. Tak ada yang dikerjakan, paling duduk dan mengeluarkan rokok, menyalakannya, lalu menyalakan internet dan menyapa sahabat internetku. Seorang berwarga negara Mesir masuk ke ruanganku. Mas ini yang ahli lukis? Tanya lelaki Mesir itu dengan logat Arab yang cepat. Iya, jawabku singkat. Ada apa? Aku balik tanya. Mau tidak nanti ke rumahku, mau ku pinta melukis di rumahku, katanya. Bagaimana ya? Aku tak biasa melukis di rumah seseorang selama di Arab ini. Manajer saja yang memintaku melukis di rumahnya, kutolak, jelasku. Orang Mesir itu mendekat denganku. Maaf Mas. Ini permintaan dari istriku yang mengandung tua, jadi dia minta Mas untuk melukis di rumahku, jadi bukan kemauanku sendiri, kata orang Mesir itu. Dari mana istrimu kenal dan tahu diriku? Tanyaku heran. Dia tahu dari mimpinya Mas, pokoknya Mas ini saya mohon dengan sangat supaya datang ke rumah.
Nanti abis kerja biar ku jemput, kata orang Mesir itu. Ya tak apa-apa kalau begitu. Jam 4 sore pulang kerja orang Mesir bernama Musadat itu telah menjemputku. Setelah mandi aku berangkat ke rumahnya, naik mobilnya, ku bawa perlengkapan cat dan kuas. Sampai di rumahnya aku diajak makan dulu. Sambil membicarakan mana yang harus kulukis, aku hanya melukis pintu. Setelah makan kulukis dengan cepat pintunya. Sebentar baru melukis Musadat mengeluarkan minuman. Wah sebentar sudah jadi bagus, katanya di sela aku melukis. Oh ya mas ini di Indonesia seorang ustadz ya. Kata siapa? Tanyaku. Banyak kok yang membicarakan, bahkan di sini juga banyak yang telah minta didoakan, kata Musadat. Ah tidak juga, aku hanya seorang murid toreko. Cuma mungkin guruku orang yang banyak kelebihannya, jelasku. Kekasih Allah ya gurunya, waliullah gitu. Tanya Musadat. Tak tahu juga, sebab guruku tak pernah sekalipun mengaku sebagai wali, jadi aku juga tak tahu, apalagi layak raiful wali ilal wali. Tak akan tahu wali kecuali wali, jelasku. Mari mas diminum jusnya, kata Musadat mempersilahkanku minum. Aku banyak membaca di banyak kitab, para guru torekoh itu orang-orang yang selalu diijabah doanya, kata Musadat. Misal seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Ibrahim Al-Khawas, Syekh Abu Hasan Asazili, semua ulama besar adalah orang-orang torekoh. Ya, jawabku singkat. Mungkin dalam umum orang meminta hujan dengan sholat istisqo, tapi orang torekoh tidak. Jika meminta hujan, ia meminta saja, sebab jiwa, raga, ruh dan hatinya adalah doa, kataku. Tiba-tiba hujan deras sekali turun. Wah mas bicara hujan, langsung hujan turun deras. Boleh saya dijadikan murid, kata Musadat. Menjadi murid torekoh itu berat, dan harus tunduk pada guru, bukan soal gurunya itu siapa, tapi karena ilmu yang dari Nabi yang dititipkan kepada guru, jadi ketundukan pada guru itu seringkali bertentangan dengan ego diri. Saya siap guru. Saya siap tunduk pada guru, guru memerintahkan apapun saya siap, sebab guru adalah pembimbing saya, kata Musadat serius. Sudah-sudah saya selesaikan lukisan, nanti jam 6 sebelum maghrib saya harus segera kembali ke kamar. Soalnya ada janji sama orang Indonesia, kataku. Siap guru, kata Musadat. Setelah jam 6, aku diantar pulang ke barak. Jika guru mau kemana saja, saya siap mengantar. Jadi guru telpon saja saya, kata Musadat yang seorang insinyur komputer. Ya nanti kalau mau ke kota aku akan telpon, kataku sambil keluar dari mobilnya Musadat. Sampai di kamar pas maghrib. Yatno sudah menunggu di depan kamar. Ada apa lagi? Tanyaku sambil membuka pintu kamar. Badan saya panas lagi Kang, kata Yatno. Mari sholat maghrib dulu, nanti abis sholat ku buatkan air isian, untuk pagar badanmu, kataku, yang langsung mengambil air wudhu. Dan kami sholat berjamaah. Selesai sholat ku buatkan air isian untuk pagar Yatno. Ini dipakai mandi, jangan dihanduki, biarkan kering, air itu pakai di guyuran terakhir, ingat biarkan kering sendiri, kataku. Dan Yatno pun mandi, aku nyalakan laptop, enaknya kalau internetan tak bayar. Mau internetan sepuasnya juga tak masalah. Dan alhamdulillah kisah kiai dan santri ini semuanya kutulis dengan internet gratis. Anehnya setelah aku meninggalkan Saudi internet tak gratis lagi. Yatno telah selesai mandi. Bagaimana No, sudah enakan? Tanyaku. Iya alhamdulillah sudah enakan Kang. Badan tak panas lagi. Ya moga-moga tak panas lagi, kataku. Pintu kamar diketuk. Masuk tidak dikunci, kataku. Masuk Yono sama Muhsin. Dan seperti biasa Muhsin membawa makanan, kali ini soto babat. Wah aku masih kenyang, tadi abis makan di rumah Musadat orang Mesir, kataku. Wah kok ke tempat Musadat segala? Tanya Yono. Iya tadi disuruh melukis. Biasanya Musadat itu orangnya kikir. Kok sampai mau ngasih makan? Tanya Muhsin.
Gak juga, orangnya baik kok, kataku. Syukur kalau sama Mas orangnya baik, kata Muhsin. HP ku bunyi, dan ku angkat, suara Musadat. Ini guru, ada makanan dari istriku. Guru keluar sebentar, saya tak bisa masuk. Aku keluar dari barak, dan Musadat menunggu di mobil, dan memberikan senampan makanan. Wah, repot-repot banget, kataku. Ini permintaan istriku guru, doakan anakku lahir dengan selamat. Dan bisa menjadi manusia seperti guru, soalnya ini mau ke rumah sakit membawa istriku, doakan ya guru, supaya kelahirannya lancar. Insya Allah lahirnya lancar, kataku. Aku pun masuk ke dalam. Makanan dari siapa Mas? Tanya Muhsin. Dari Musadat. Dia minta didoakan supaya kelahiran anaknya lancar, dan selamat, jawabku. Hehehe, orang pinter di mana-mana banyak yang bawain makanan, gurau Yono. Udah ayo dimakan bareng-bareng, kataku. Wah, ini yang mana dulu? Tanya Yono. Yang mana ajalah. Aku cicipi soto babatnya dulu, kataku mengawali, dan kami ramai-ramai makan. Kebersamaan yang kadang sekejap itu kadang yang paling berkesan, dan menjadi kenangan sederhana yang sulit dilupakan. Dan menjadi pengikat persaudaraan tanpa ada syak wasangka. Keikhlasan itu tak harus dipikirkan tapi dijalani dengan apa adanya. Saya mau curhat Mas, kata Yono selesai makan. Wah, di mana-mana aku kok tempat curhatan orang tuh, hehehe, curhat apa itu? Tanyaku. Soal rumah Mas. Kenapa dengan rumahnya? Ya, beberapa hari yang lalu. Istri pernah mengalami hal yang aneh. Hal aneh apa itu? Ya, seperti melihat orang masuk rumah, tapi setelah dicari tak ada. Jam berapa? Ya, sekitar abis maghrib gitu. Lah, ini kok istri, anak saya yang kecil kalau malam nangis terus, lalu badannya sekarang panas. Sudah dibawa ke rumah sakit, tapi panasnya tak juga turun-turun. Maaf, ada tetangga yang suka pakai peci ada hiasannya, dan pernah punya masalah dengan orang itu ya? Tanyaku. Iya Mas. Kok Mas tahu? Tanya Yono. Ya pas kebetulan saja pas, jawabku. Lalu apa hubungannya dengan orang itu? Tanya Yono. Orang itu pernah menanam tulang anjing di depan rumah, di kali kecil kering di bawah pohon bambu, kataku. Oh, di situ. Di depan rumahku memang ada pohon bambu, jawab Yono. Lalu bagaimana solusinya Mas? Tanya Yono. Sediakan saja air, istri suruh sedia air di rumah, biar saya transfer obat ke air itu, nanti diminumkan untuk anaknya setutup botol aqua saja. Dan untuk minum istrimu suruh minum 1 gelas, kataku. Ya biar saya telpon istri saya Mas, kata Yono. Saya sebentar lagi mau cuti Mas, apa Mas dak nitip apa-apa dari Indo? Tanya Muhsin. Ya nitip rokok aja, kataku. Rokoknya apa Mas? Sampurna Milt aja. Biar ndak berat. Baik nanti saya bawakan, kata Muhsin. Oh ya saya sudah puasa Mas, kok sering mengalami hal aneh, kata Muhsin. Hal aneh apa? Tanyaku. Kalau di masjid, banyak orang yang tak ku kenal menyalamiku, kata Muhsin. Ya udah jangan dipikirkan, anggap saja biasa. Mengalami hal apapun yang paling aneh sekalipun anggap saja biasa, sebab tujuan diri bukan menemukan hal aneh atau ganjil, tapi tujuan diri adalah penghambaan pada Allah dalam setiap tarikan nafas, jelasku. Iya Mas, mohon selalu dibimbing. Setiap kesempatan. Setiap waktu berbuat baik jika bisa, itu yang selalu kupegang, entah apa hasil akhirnya, yang penting kita berusaha berbuat baik, seikhlas kita mampu ikhlas, orang lain entah berpendapat apa, itu urusan orang lain, yang penting kita berusaha selalu di jalur yang diridhoi Allah. Jika keluar jalur dan cepat-cepat kembali, selalu membiasakan diri bertaubat, membiasakan diri selalu merasa bersalah di hadapan Allah, karena kenyataannya kita itu manusia yang selalu salah, tempat salah dan dosa, jadi selama kita manusia pastilah masih ketempatan salah.
Seperti kita kalau mandi selama kita manusia jika mandi wajarlah ada dakinya, asal kita tak bosan menggosok diri, selamanya menggosok diri, seperti besi pasti berkarat, asal kita tak malas mengasah, karat juga pasti akan hilang, dan timbul lagi, kecuali kita sudah jadi Tuhan, dan kita bukan Tuhan. Kita itu manusia yang selalu berusaha menjadi manusia yang menghamba sampai akhir hayat kita. Sudah Mas, sudah disediakan airnya, kata Yono. Lalu soal tulang anjing itu bagaimana Mas? Soalnya ini kata istri yang sakit malah sampai ke saudara-saudaraku, cerita Yono. Ya kalau itu harus dihilangkan kekuatan hitamnya, ya nanti kubuatkan pagar batu untuk ditanam sebagai pelawan dari kekuatan hitam tulang anjing itu, kataku. Iya makasih Mas sebelumnya. Pulang dari Jumatan, aku ketemu Yono. Gimana Mas Yon, anaknya sudah sehat? Tanyaku. Belum Mas, lah airnya sama mertua lelakiku ndak boleh diminumkan ke anakku, katanya terlalu kuat, jawab Yono. Terlalu kuat bagaimana? Ya mertua lelakiku kan juga biasa dimintai tolong orang. Dia biasa mengamalkan nyepi-nyepi gitu Mas, lah kata dia air transferan Mas itu katanya terlalu kuat, takutnya bahaya ke si anakku. Aneh, itu kan sudah kuperkirakan untuk anak kecil, udah diminumkan saja, setutupnya, ya kalau mertuamu memang bisa, kenapa ndak dia yang nolong? Aneh-aneh aja. Maaf Mas, jadi ndak enak. Abis maghrib, Yono main ke kamar. Ini ada rokok Indonesia Mas, katanya menaruh rokok di meja. Kok dapat rokok Indo dari mana? Tanyaku. Tadi ada sopir truk dari Indonesia ya, pengangkut semen. Dia bawa rokok, jelas Yono. Bagaimana kabar istri dan anaknya? Sudah sehat, tanyaku. Alhamdulillah, setelah minum air yang dari Mas, kata istri langsung enakan, juga si kecil langsung dibawa pulang dari rumah sakit, jelas Yono lagi. Ya syukur kalau gitu. Kamar diketuk lagi. Masuk, kataku. Wah ada Mas Yono, kata Ramadan. Pekerja dari NTT. Ada apa Don? Tak biasanya main ke kamarku. Tanyaku. Biasa Mas, kayak yang lain, mau minta tolong, jawab Ramadan. Soal apa? Soal ibu saya Mas. Kenapa ibunya? Sakit Mas. Apa sakitnya? Wah aku jadi malah kayak dokter. Hahaha. Wah kalau dokter manapun ndak ada yang bisa ngobati dari jarak jauh, sela Yono. Sakitnya di kepala Mas. Pusing gitu. Iya. Ya minum aja Panadol, kataku. Sakitnya terus menerus Mas. Sudah dibawa ke dokter juga tetap tak sembuh, jelas Ramadan. Wah bahaya itu. Bahaya bagaimana Mas? Ya bahaya, apa kamu punya masalah soal tanah di rumah? Maksudku tanah rebutan keluarga gitu. Iya Mas. Tanah warisan jadi rebutan. Bisa kamu sekarang telpon ibumu? Tanyaku. Sebentar biar ku hubungi. Coba hubungi, lalu suruh duduk menghadap ke barat, biar penyakit di kepalanya ku tarik dari sini. Apa bisa Mas ditarik dari sini? Ya bisa tidak bisanya kan belum tahu. Nanti saja dilihat perkembangannya, kataku. Baik Mas saya hubungi, kata Ramadan. Aku menunggu Ramadan menghubungi ibunya, sementara aku ngobrol sama Yono. Wah aneh sekali ya kelebihan Mas Ian. Tanya Yono. Ah tak aneh, sebenarnya semua orang juga bisa, asal mau menjalankan lelakunya. Aku sendiri juga tak memiliki kelebihan apa-apa, jawabku. Apa mungkin semua orang juga bisa mempunyai kelebihan seperti itu? Semua orang bisa, syaratnya jelas Islam, mau menjalani lelaku, dan mau menuruti apa saja yang ditunjukkan oleh guru pembimbingnya. Sebenarnya teorinya cuma mendekatkan diri pada Allah, lalu Allah mengijabah doa kita. Jadi kalau seperti aku sendiri, jelas tak punya kelebihan apa saja, doa itu kan kekuatan kita, karena meminta pada Allah, dan murni meminta pada Allah, tidak lewat jin, atau khodam, atau malaikat sekalipun. Makanya ijabah tak menunggu hari atau bulan atau tahun, tapi bisa seketika diijabah, tergantung kedekatan diri pada Allah,
Jadi kuncinya mendekatkan diri pada Allah. Jika sudah dekat, maka ijabah Allah itu tidak terhalang. Kalau berhalangan namanya bukan Allah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Sanggup melakukan apapun, jadi tak terhalang mengijabah doa kita. Kok doa kita tak terijabah? Berarti bukan Allah yang terhalang, tapi kitalah yang tak ikhlas, tak mau mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan dirinya itu yang sulit mas, kata Yono. Ya kan sudah ada guru yang mengarahkan. Jika diri mengikuti arahan guru, maka proses juga tak akan lama. Proses menjadi lama itu karena diri masih tertawan dengan nafsu, dengan ego, merasa diri sok mulia, merasa diri lebih dari orang lain, punya suara merdu saja sudah gaya, punya kegantengan sedikit sudah engkek, punya kekayaan sedikit sudah petentang-petenteng. Dan berbagai macam kelebihan yang akhirnya menjadikan diri malah punya banyak kekurangan. Tak ada manusia yang mulia, kecuali manusia yang terpilih memang mulia, seperti Nabi Muhammad. Kalau diri merasa lebih dari orang lain, ya susahlah diajak maju. Sudah mas. Ibu saya sudah duduk menghadap ke barat, kata Ramadan. Aku segera konsentrasi, menyatukan daya, doa, zikir, menyatukan ingatan pada sang pemberi kesembuhan yaitu Allah, lalu mengirim konsentrasi dalam satu titik, yaitu sakit di kepala ibunya Ramadan. Dan meminta pada Allah agar penyakit di kepalanya dibuang. Setelah selesai penarikan, aku berkata pada Ramadan, coba sekarang, kamu telpon ibumu, tanyakan sudah enakan belum, kataku pada Ramadan. Lalu Ramadan menelpon pada ibunya, dan kemudian selesai. Sudah enakan mas katanya. Katanya kayak ada hawa dingin masuk ke kepalanya, dan ada sesuatu yang seperti tertarik keluar. Bener sudah enakan. Bener mas. Ya syukur kalau gitu, moga saja sembuh, kataku. Malam sudah makin larut, ada beberapa ledakan di luar kamar, menghantam tembok. Risih juga sering-sering mendengar ledakan, walau santet tak mengenaiku, tapi kadang pas tidur ada ledakan bikin kaget juga. Suara ketukan pintu, pasti si Yatno, biasa pasti dia kesakitan. Benar dugaanku, Yatno masih memakai pakaian kerja. Dan masih penuh debu. Ada apa lagi no? Tanyaku setelah membukakan pintu dan membiarkannya masuk kamar. Aku rasanya tak kuat Kang. Kata Yatno memelas. Sakit lagi? Tanyaku. Dadaku rasanya kayak diremas-remas Kang. Aku ingin bunuh diri saja. Aku ingin mati saja. Aku tak kuat Kang. Kata Yatno. Hehehe, dulu, sudah kukatakan kalau kamu akan mengalami masalah seperti ini. Kamu juga tak mau percaya, memangnya mati akan menjadikan masalahmu selesai. Kamu akan malah disiksa sampai hari kiamat no, kataku. Tapi aku tak kuat Kang, di dalam pikiranku selamanya kok ya bayangan cewek itu melulu. Ah kamu ini cemen, cengeng. Ya tapi ini juga gak wajar Kang. Makanya kamu jangan kalah, permasalahan sebenarnya bukan dari luar dirimu no. Tapi dari dirimu sendiri. Lo kok malah sampean nyalahkan aku tukang. Lah kalau tak menyalahkanmu, memangnya aku nyalahkan kambing, ayam, bebek, kataku. Ya maksudku kan aku yang dikerjani Kang. Ya kamu kan tak akan dikerjai, jika batinmu kuat, keteguhanmu mantap, lah kamu cengeng. Sok main cewek, tapi tak tahan banting, aku dulu cewekku banyak tapi ndak seribut kamu, kataku agak jengkel. Ya sudah aku nurut sampean, kata Yatno. Nah kalau nurut aku, ini ku kasih zikir, ini amalkan, kalau tak kau amalkan. Jangan salahkan kalau kamu benar-benar jebol disantet, kataku. Baik akan ku amalkan Kang, kata Yatno. Jangan baik-baik, ini serius. Iya Kang, tapi dibantu ya. Apa aku kelihatannya tak membantumu? Coba lihat siapa orang Indonesia yang peduli dengan nasibmu. Coba lihat. Aku ini bukan saudaramu, kenal juga di Saudi sini, bukan sanak, bukan kadang, bahkan hubungan kerabat sama sekali tak ada, mau membantumu, kira-kira apa yang aku harap darimu? Ndak ada kan?
Juga aku membantu pada yang lain, apa aku agar tenar, terkenal. Coba diangan-angan, apa aku pernah meminta pada yang kutolong? Serial aja tak mintakan. Kemana-mana juga aku bayar sendiri, sebab aku yakin, yang aku lakukan akan mendapat balasan dari Allah, jadi bukan karena harapan yang tak seberapa dari manusia. Iya Kang, aku ngerti, kalau ku mintai bantuan lagi mau gak Kang? Aku ada teman perempuan, yang sering dipukuli suaminya. Karena suaminya sering main saham, awalnya sih kaya karena main saham, tapi belakangan malah bangkrut, dan karena itu malah sering mukuli dan membentak-bentak istrinya, dibilangnya istrinya membuat dia sial lah, cerita Yatno. Sekali ini aku mau membantu, tapi lain kali tidak, bukan aku tak mau. Tapi aku juga manusia biasa no, bukan seorang Superman yang semua masalah bisa ku selesaikan. Kalau mau membantu orang lain, bantulah semampumu. Misal kamu melihat seorang nenek-nenek membawa sekarung beras, lalu kamu ingin membantu, lalu kamu menyuruhku mengangkut karung itu. Lah kalau jalan sama kamu, ketemu nenek-nenek 100 bawa karung beras semua, lalu semua karung beras kamu suruh mengangkat aku semua, bukankah aku akan mati ketiban karung? Iya juga yo Kang. Semua orang punya problem no, aku sendiri juga punya keluarga, aku punya anak. Dan tentu anakku tak mau ku kasih makan angin, jadi ya aku membantu selama aku bisa. Aku sendiri kan juga ngurus keluargaku. Semua orang punya problem dan punya masalah dalam keluarganya, dan Allah tak membebankan masalah di atas kesanggupan seseorang. Jadi sudah cukup kamu mampu menyelesaikan masalahmu, jangan lantas kamu mencari masalah orang lain kau timpakan masalahnya kepadaku. Sekalipun aku kuat, aku kan butuh juga menghidupi keluarga, bekerja, sebab aku bukan Allah, mintalah penyelesaian masalah pada Allah. Jangan padaku, kataku panjang lebar. Lalu bagaimana temanku itu Kang? Suruh saja sedia air, nanti ku transfer ke air. Kalau lelakinya sedang marah siram saja dengan air itu, ingat jangan mencari masalah orang lain, lalu kau timpakan padaku. Iya Kang, jawab Yatno. Jangan iya-iya. Jangan menjadi calo, kalau kamu memang tak bisa menolong orang lain, maka tak usah sok-sokan bisa menolong tapi menggunakan tangan orang lain, biar kamu dapat nama. Aku ndak mencari nama Kang. Ya tak mencari nama juga. Kamu menyusahkan aku, walaupun aku tak mengharap apa-apa juga. Aku ini kan juga manusia wajar, butuh makan, butuh keperluan untuk hidup, jadi aku juga butuh menjalankan pekerjaanku sendiri. Walau aku ikhlas, tapi bukan berarti kamu boleh kemana-mana mencari orang yang perlu kamu tolong, lalu menimpakan padaku, itu namanya calo. Ya kalau kamu mau menolong orang lain, tolong dengan kedua tangan dan kemampuanmu. Ayahmu saja kamu ajak kemana-mana, lalu kamu suruh kalau ada orang punya hutang, ayahmu kamu suruh bayarin. Apa ayahmu mau? Sekalipun ayahmu kaya 7 turunan, uangnya pasti habis, Raja Saudi yang kaya raya. Kamu ajak ke Indonesia, lalu ngasih makan seumur hidup semua gelandangan di Indonesia, tak akan mau. Wah kok sampai Raja Saudi segala Kang, aku kan gak ngajak Raja Saudi. Ya namanya juga perumpamaan, aku mau memperumpamakan siapa kan asal kataku saja. Petik 2. Memang kadang banyak dan sering kutemukan, seseorang yang mengambil kesempatan, biasanya akan menyodorkan tetangganya, Mas ini ada tetanggaku yang sakit, ada temanku, ada orang desaku, ada teman satu kantorku, ada, ya di mana tempat juga ada. Jika satu orang yang kenal aku kemudian membawa 100 orang untuk aku doakan, dan temanku ada 1000, bukankah aku bisa ndak kerja, seharian berdoa juga belum cukup bisa menyelesaikan semua. Cek, dan kenyataannya sampai sekarang teman-temanku seperti itu ada, entah untuk mencari nama untuk pribadinya, atau entahlah.
Memang di dunia ini banyak sekali orang berpikiran aneh, pantas kiaiku sendiri selalu menghindar, menyembunyikan diri. Arena banyak orang yang memanfaatkan kelebihan yang dimiliki, aku malah pernah orang membawa kartu undian, minta ditiup, agar undiannya menang, atau orang minta didoakan agar ayam aduannya menang. Edan, gak berotak, memang kebanyakan orang selalu menilai orang lain dengan porsi akalnya. Dan nyatanya banyak orang yang berpikiran dangkal, masa kia minta pada Allah hal-hal yang diharamkan, malah ada yang minta agar bisa menaklukkan hati si cewek ini, untuk istri kedua. Aku sendiri sering mengalami hal itu, dimintai seperti itu. Ya kalau untuk kesenangan kenapa ndak usaha sendiri? Ingin mendapatkan jabatan, menjadi DPR, memang manusia yang tamak, selalu menilai orang lain dengan dosis ketamakannya. Lalu berusaha orang lain diberusahakan membantu apa yang ditamakkannya akan tercapai. Mas aku kecelakaan, suara Muhsin di HP, dia sedang cuti dan berada di Indonesia. Kecelakaan di mana? Kecelakaan motor. Bukan. Tapi kesetrum listrik. Bagaimana ceritanya kok sampai kesetrum listrik? Tanyaku. Aku kan bersih-bersih rumah baru, ya ku siram semua pakai air. Rumah yang tak ku tempatikan semua kabelnya dicuri orang. Jadi minta izin PLN listriknya ngambil langsung dari lonceng, untuk sementara. Terus kabel semua yang masang pamanku, kok masang kabel sanyo pasangannya kebalik, yang ada setrumnya kok colokan yang lelakinya. Maksudnya yang lelakinya, yaitu yang ada colokannya, yang kabel tak ada colokannya malah tak ada listriknya. Pas aku cabut jacknya, langsung tanganku kesetrum. Apalagi di bawahku penuh air menggenang karena di tengah dapur, aku kibas-kibaskan kabelnya nempel di tanganku, aku terbanting di lantai yang penuh air, montang-manting dak karuan. Lalu aku ingat mas pernah bilang, jika mengalami apapun yang berbahaya, atau membahayakan diri, maka upayakan ingat Allah, dan minta pertolongan padanya. Lalu aku ingat saja pada Allah, aku membaca takbir sekuatnya, dan aku pingsan, tapi kok aneh, aku sadar sudah menggeletak di tempat yang kering, tapi tubuhku penuh luka, dan di tanganku ada bekas menancap lubang bekas colokan. Ini aku di rumah sakit, cerita Muhsin. Syukur kalau masih selamat, hiburku. Aku didoakan ya mas, biar lekas sembuh, dan biar bisa selekasnya kembali ke Saudi, kata Muhsin. Iya insya Allah, semoga Allah memberi kesembuhan. Bersambung. Bagian 42.